Tubuh mungil itu harus bertahan dari hujan deras dan cuaca ekstrim di dalam hutan, tanpa selimut yang hangat dan tak mengenal rumah bertembok bata. Yang paling saya ingat waktu ketemu suku anak rimba itu adalah ekspresi mereka saat melihat orang luar. Mereka waktu melihat saya tiba-tiba lari aja gitu masuk ke dalam hutan. Padahal saya nggak berniat untuk menyakiti mereka atau mengganggu mereka sama sekali. Ini aku ajak kami dari Jakarta. Namanya Mbak April. April, Pak. Oh, mana keadaan budak di delo, mah? Aku banyak Ini sakit. Aku bisa ngajak ake mulai bilang sakit sama Bisa. kakaknya ya? besok. Bisa. Aku lah. Saya diperkenalkan dengan Ngelembu, seorang menti suku anak rimba. Sebuah jabatan yang berfungsi sebagai penghubung kelompok anak rimba dengan orang terang seperti kami. Selama 5 tahun belakangan ini, mentilah yang menjadi kunci penghubung orang terang seperti Chris dengan salah satu suku anak rimba yang paling terasing di antara 12 kelompok lainnya. Karena suku Terap merupakan satu-satunya kelompok yang tidak pernah terpotret oleh jurnalis seperti saya. Mereka cenderung kolot dan memegang erat aturan nenek moyang yang diwariskan oleh mangku, pemegang aturan adat suku anak rimba. Dan baru Chris seoranglah yang mampu menembus batas budaya, membaur dalam sebuah kultur tradisional anak rimba. Perlahan memperkenalkan dunia obat-obatan dari dunia medis yang selama ini dianggap tabu. Ya, jadi kondisi mereka itu cukup memprihatinkan dengan kondisi kurang gizinya gitu. Kurang gizi. Ya, ini contohnya. Kalau di dalam, di kelompok mereka ini, saya akan temukan banyak kasus seperti ini. Di mana perutnya besar seperti ini, dan badannya kecil. Dan ini hampir semuanya seperti ini saya temukan gitu. Chris pun hanya dapat memberikan multivitamin untuk menjaga kesehatan fisik anak-anak ini, sembari berharap orang tua mereka yang sedang pergi berburu segera pulang dan membagi hasil buruannya kepada para malaikat kecil ini. Karena anak rimba tak mau memakan hasil hewan ternak semacam ayam, telur, sapi, dan susu sapi. Saya udah nyuruh mereka untuk berobat keluar, tapi memang ada faktor yang cukup berat di mereka, di mana mereka harus keluar hutan dan terkadang juga penerimaan dari tenaga kesehatan juga kurang ke mereka gitu. Karena memang kalau orang rimba atau orang Jambi sebutnya sebagai kubu, itu memang kurang bisa diterima oleh masyarakat Jambi gitu pada khususnya. Tubuh mungil itu harus bertahan dari hujan deras dan cuaca ekstrim di dalam hutan, tanpa selimut yang hangat dan tak mengenal rumah bertembok bata. Cawat yang melingkar di pinggul kecil inilah yang berfungsi sebagai pakaian. Di atas bilik kayu yang mereka namai sesunggongan seperti inilah seumur hidup mereka tinggal. Kau ada umpan untuk tertentu mencret. Ini salah satu obat tradisional mereka untuk mencegah diare, mengobati diare. Yang mana? Nanti mana Kuding? Akar. Agar ini. Akar. Oh, yang ini. Orang rimba mempunyai obat tradisional yang cukup banyak di mereka gitu. Dan pernah kami teliti dengan sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Ternyata efeknya itu kurang secara farmakologi, dan kami yakin bahwa efek di mereka itu lebih pada sugesti mereka orang rimba kepada dukun di sana gitu. Rasanya Rasanya kayak
tawar tapi kayak ada rasa-rasa tebu gitu ya. Kayak tebu, berarti agak manis. Tawar sih, lebih Tawar. ke air putih. Heeh. Anak rimba mengenal akar pohon ini sebagai pohon kopuh yang berfungsi untuk mengobati diare. Namun keampuhan obat-obatan anak rimba semakin lama semakin hilang karena habitat asli tanaman obat telah berganti menjadi kebun karet dan kebun kelapa sawit. Ngaku anggo temenggo ngatamu alati bo. Ngaku anggo temenggo ngatamu alati bo. Dong, kadongo. Kami dah habis, dah ambil orang cari kami dah. Tarian inilah menjadi tombak perlawanan bagi anak rimba menentang orang terang. Besilat, tarian yang digunakan untuk melawan kekuatan besar yang mengancam mereka. Diiringi dengan nyanyian Ibo, anak rimba mengungkapkan rasa sedih hutan sebagai rumah mereka semakin habis ditebang. Wah, Yang di sana itu apa? Kayu-kayu numpuk itu. Kalau yang itu. kalau di sana itu namanya tanah Peranaon. Tanah Peranaon. Peranoan itu buat apa? Jadi tanah Peranaon itu suatu kawasan hutan yang dijadikan oleh orang rimba untuk melahirkan gitu. Oh, jadi semua ibu-ibu melahirkan di situ. Iya, jadi setiap kelompok itu biasanya dia punya tanah Peranaon itu untuk kelahiran. Oh, jadi ada orang tempat rimba yang spesialnya sakit, ya. Ada spesial. Tapi dengan adanya perusahaan yang masuk ke mereka, akhirnya mereka kehilangan itu semua gitu.